Eh, kalau di surat yang saya kirimkan, surat pengantar yang saya kirimkan ke pembimbing Anda, sebentar sabar ya. Ya, jadi di surat pengantar yang saya kirimkan ke pembimbing Anda yang memang beda-beda ya. Suratnya kan surat suratnya itu ada jumlah dosen dosen pembimbing dan pembimbing lapangan. Kalau ada 20, ada 40 ya berarti 40 surat. Nah, ini kebetulan yang saya apa namanya yang saya kirimkan yang ini yang punya jadi catur ya. Ini adalah banyak surat yang saya buat. Nah, ini adalah resminya dari program studi itu menetapkan kan dari pertengahan Februari atau dari ya Maret sampai Juli pelaksanaannya ya. Maret sampai Juli. Adapun yang memulai lebih awal ya tetap suratnya itu saya saya tuliskan. Waktu itu kan saya selalu bilang tolong dikirimkan ke saya balasan dari pembimbing lapangannya, available-nya dari kapan sampai kapan. Jadi ada tahapan kalian itu kan tahapan PKL itu kan dari mulai persiapan, pelaksanaan dan pelaporan ya. Nah, persiapan kalian sudah melaksanakan sampai kan dari kalian mencari instansi, dari kalian pendataan kepeminatan, pendataan dosen pembimbing, pendataan instansi sampai keluar apa namanya surat pengantar itu adalah tahap pertama, tahap persiapan. Yang kedua itu adalah tahap pelaksanaan. Nah, sekarang ini kalian masih ada di tahap pelaksanaan. Kalau dari surat yang kami berikan, berarti tahap pelaksanaan itu akan berakhir di tanggal 31 Juli. Ya, jadi sebenarnya buat saya yang tiba-tiba ada mahasiswa menghubungi mau ujian, itu agak kaget karena seharusnya sekarang ini masih tahap pelaksanaan. Nah, sementara nanti tahap apa namanya tahap akhirnya yaitu tahap finalisasi laporan, kemudian ada ujian akhir, ada revisi dan ada penyerahan buku laporan itu akan berlangsung di bulan Agustus sampai dari awal sampai tanggal 24 Agustus 2023 itu batas akhir kami akan menginput nilai Anda semua gitu ya. Nah, eh, ada satu hal yang mungkin terlewat yaitu Monef itu monitoring dan evaluasi. Harusnya ini dilaksanakan sekitar bulan Juni, tapi waktu itu kami agak tabrak-tabrakan ya, tabrak-tabrakannya karena ada pelaksanaan apa UAS, kemudian kita juga ngejar nilai dan ada pelaksanaan SNF ya sehingga memang terlewat. Habis itu kami posisi memang sedang ya numpuk kegiatan gitu. Sebentar ya, Pak Bro, itu kalau ada yang minta
Iya, iya minta maaf ya karena ini ribet sama yang mau pada daftar sidang skripsi ya. Jadi suasananya agak itu banyak yang harus dikerjain. Ya, tadi sampai mana ya? Sampai mana tadi? PKL sampai mana? Monef. Monef Bu. Iya Bu. Halo, halo. Masuk Bu. Ya masuk. Sampai apa? Monef. Sampai Monef. Monef Bu, betul Bu. Monef. Ya. Jadi, iya. Jadi untuk Monef ya, Monef ini tetap akan dilaksanakan meskipun meskipun apa agak terlambat ya. Terlambat saya bilang sebenarnya terlambat, tapi tidak apa-apa. Itu untuk tambahan nilai PKL kalian. Anggaplah itu semacam nilai apa ketercapaian ya. Jadi rencananya Monef ini akan dilaksanakan minggu depan oleh pembimbing pembimbing dosen pembimbing kalian. Jadi tolong dijadwalkan untuk bisa bertemu dengan dosen pembimbing kalian ya. Nanti formnya akan saya sediakan dan akan saya kirimkan informasinya ke dosen pembimbing kalian. Cukup daring saja. Nah, ini bentuknya apa? Bentuknya adalah sebenarnya laporan progres. Kalian nanti membuat apa namanya membuat laporan, kalian presentasi ya, tolong diperhatikan. Jadi ketika Monef itu kalian presentasikan, nggak usah semua hasil ya, mungkin maksimal jadi halaman pertama itu halaman cover kalian, judul PKL kalian, instansi, kemudian nama kalian, pembimbingnya siapa aja, kemudian saya pokoknya nanti saya kasih formatnya ya. Tidak akan lama presentasinya, maksimal 10 menit. Maksimal 10 menit. Pokoknya kamu cerita tentang kamu itu di sana tujuan PKL-nya ngapain, kemudian apa namanya? Targetnya apa, yang sudah didapat apa. Nah, nanti dilanjutkan dengan tanya jawab dengan pembimbing ya. Nah, itu nanti kalian akan diambil nilainya. Itu adalah untuk nilai Monef. Nah, kemudian nanti sekali lagi akan ada apa namanya laporan progres ya, laporan progres yang dilaksanakan secara apa namanya daring. Nanti disepakati waktunya dengan masing-masing pembimbing kalian. Pokoknya minggu depan. Kemudian selanjutnya adalah kalian silahkan menyusun laporan ya buat yang sudah selesai, buat yang sudah mendapatkan data ya, menyusun laporan. Waktunya cukup panjang, pokoknya kalau kalian merujuk pada ini ya, merujuk pada timeline sini, arti periode pelaksanaan ujiannya itu kalau ngikutin ini berarti dari tanggal 1 sampai tanggal 14. Nah, syaratnya untuk bisa ujian, itu ya, syarat untuk bisa ujian otomatis laporan kalian sudah selesai. Selesai itu berarti versi untuk ujian ya. Versi untuk ujian itu sudah selesai. Kemudian kalian menyiapkan PPT dan memang sudah nanti saya akan kirimkan form persetujuan melaksanakan ujian gitu ya. Kemudian jadi langkah-langkah apa sih yang harus dipersiapkan? Yang harus dipersiapkan adalah yang pertama, kalian nanti akan ada Monef ya, kemudian kalian menyusun laporan PKL, kemudian yang sudah siap dan sudah mendapatkan ACC untuk melaksanakan ujian, maka kalian melaksanakan ujian. Melaksanakan ujian itu tidak harus pembimbing 1 dan pembimbing 2 itu ketemu di waktu yang sama. Kalau misalkan memang keduanya
bersepakat untuk melaksanakan ujian bersama, ya sudah laksanakan secara bersama. Tapi kalau misalkan memang jadwalnya tidak bertemu, kalian boleh melaksanakan di waktu yang terpisah. Kalau saya biasanya kalau nggak ketemu ya saya akan melaksanakan ujian sendiri dengan pembimbing lapangan sendiri dengan saya sendiri. Jadi kadang-kadang saya satu orang mahasiswa itu 1 jam. Jadi kalau saya ada 6 orang mahasiswa ya 6 jam gitu. Saya akan menetapkan waktu untuk melaksanakan ujian itu sendiri untuk mahasiswa saya. Biasanya seperti itu. Nah, kemudian format penilaiannya bagaimana? Format penilaiannya itu dari saya. Saya akan kirim secara resmi ke pembimbing kalian, baik pembimbing 1 maupun pembimbing 2, gitu. Jadi tadi langkahnya adalah ini melaksanakan monef, menyusun laporan. Laporan selesai, kalian meminta konfirmasi kepada pembimbing untuk melaksanakan ujian. Kalian mengkonfirmasi waktu ujian, kemudian kalian melaksanakan ujian melaksanakan ujian sesuai dengan jadwal yang kalian telah sepakati dengan pembimbing. Boleh terpisah, boleh barengan. Kemudian setelah ujian itu akan ada akan ada revisi dari pembimbing dan penguji atau dari tim pengujinya. Baru nanti kalian setelah merevisi, kalian memfinalisasi laporannya, kalau sudah selesai, sudah difinalisasi, sudah di-ACC, ditandatangani oleh pembimbing, kalian cetak. Setelah selesai cetak sudah rapi, kalian kumpulkan ke prodi, baru nanti prodi akan mengesahkan. Dan luaran terakhir adalah standing banner PKL. Nah, standing banner PKL ini nanti kami akan kompetisikan dari tanggal 24 sampai tanggal 31 Agustus. Jadi 24 itu adalah batas akhir kalian menyerahkan buku laporan dan batas akhir kalian menyerahkan poster dan standing banner. Jadi ini sebenarnya kalian sedang menyelesaikan 2 mata kuliah, yaitu mata kuliah PKL 6 SKS dan mata kuliah laporan dan publikasi. Itu ya. Jelas sampai sini? Nah, kalian akan membuat laporan. Sebenarnya harus merujuk format penulisan laporannya seperti apa. Nah, format penulisan laporannya sebenarnya di sini sudah kalian ada ya pedoman PKL fisika yang saya sudah upload ya, silakan kalian baca di sini. Kalian bisa menuliskan isinya apa aja atau melihat isinya apa aja di lampiran ya. Di sini dari mulai belakang tujuan PKL, tujuan instansi, kemudian tujuan pelaksanaan lapangan, ini metode pelaksanaan. Aduh, sebentar ya. Nah, ya apa aja ini isinya ya. Dan mulai ini kan sebenarnya kalian sudah menuliskan ya metode tinjauan instansi PKL, sejarah lokasi PKL, kemudian pelaksanaan praktik kerja lapangan, metode ini dituliskan lingkup kerjaan, spesifikasi alat dan material dituliskan di sini. Kemudian yang keempatnya studi kasus analisa pekerjaan di bab 4 ini, tuliskan analisis pekerjaannya ngapain aja, kemudian teori penunjangnya. Nah, teori penunjang kan sebenarnya kalian sudah ada di studi khusus ya kan. Kemudian ini spesifikasi alat dan material itu kan sebenarnya di workshop di mata kuliah workshop fisika sudah ada juga, itu ditulis kamu selengkap-lengkapnya. Nah, kemudian baru nanti di tempat ini dituliskan penunjang udah ya, studi khusus, kemudian data PKL. Nah, data PKL-nya itu kamu tuliskan di sini dan tambahkan pembahasan dan analisa data. Seperti itu. Kemudian bab terakhir itu ada kesimpulan dan saran yang membangun ya, artinya saran yang untuk perbaikan untuk pengembangan selanjutnya. Kemudian ini lampiran. Nah, lampiran ini baiknya kalian
tampilkan foto-foto kegiatan. Kalau misalkan memang itu ada program, kalian tampilkan programnya. Kemudian kalau misalkan apa namanya, kalau misalkan memang kalian ada alat-alat penunjang, bahan-bahan penunjang yang memang belum dilampirkan di bab 3, foto-fotonya kalian lampirkan di sini, kemudian foto kegiatannya, foto timnya kalian tampilkan di lampiran. Gitu. Itu. Ya, nah untuk posternya, ya posternya nanti saya akan kirimkan formatnya. Poster itu berupa standing banner ya, standing banner ukurannya berapa gitu. Nanti itu sambil jalan saya akan ada pertemuan lagi ya, khusus untuk membahas masalah apa namanya, poster ya, poster. Nah poster ini kan adalah hasil akhir. Kamu nggak bisa nulis poster kalau misalkan memang laporannya belum selesai. Maka ada baiknya atau saya sarankan kalian menyelesaikan laporan dulu baru poster itu terakhir. Jadi saya masih punya waktu untuk apa namanya, untuk memberikan penjelasan mengenai penulisan poster, pembuatan poster. Sebenarnya itu ada di mata kuliah laporan dan publikasi ya. Nanti mungkin saya juga bisa berkoordinasi dengan Pak Riser sebagai pengampu mata kuliahnya. Gitu. Nah, untuk template saya waktu itu kan sudah pernah menyediakan template untuk proposal, ya kan? Template untuk udah pernah belum ya? Kalau misalkan memang belum, nanti saya eh, coba akan sediakan untuk laporan ya, untuk supaya tidak ini ya, supaya kesalahannya itu tidak terus inilah nggak terlalu banyak revisi gitu. Saya juga akan membahas sebenarnya balik lagi ini sebenarnya mata kuliah laporan ya di situ di di laporan dan publikasi itu akan dijelaskan bagaimana menulis laporan dan bagaimana menuliskan publikasi. Nah itu nanti mungkin apa namanya, saya akan adakan pertemuan khusus untuk itu kalau misalkan memang template-nya sudah saya sediakan. Ini mohon maaf karena nggak libur juga gitu ya, tetap kerja dengan berbagai macam pekerjaan di kampus gitu. Jadi paralel antara skripsi, selain yang akreditasi juga ada skripsi sama PKL. Jadi banyak yang hal paralel harus dilaksanakan. Maka dari itu apa namanya, bagi yang memang sedang menulis, bagi yang sedang menulis laporan silakan diteruskan, tapi mungkin nanti kalau ada format yang sebenarnya sih sudah ada ya formatnya, ini isinya kayak gini. Tapi saya biasanya ngasih template ya, templatenya kira-kira seperti ini, nanti kalian bisa atur sendiri supaya bisa sesuai dengan template yang sudah ditetapkan gitu. Itu mungkin hari ini kita koordinasi untuk jadwal tadi ya, bahwa kita itu masih ada monef, kita masih ada penyelesaian praktek, dan masih ada penyelesaian laporan, dan terakhir itu nanti ada ujian PKL, kemudian revisi dan pembuatan poster. Demikian, ada pertanyaan? Saya izin Silakan. bertanya, Bu. Ya. Untuk Monef itu minggu depan apakah hanya dosen pembimbing yang dari UNJ apa yang pembimbing lapangan juga, Bu? Nah, ini kalau kan sebenarnya tuh di panduan itu atau di surat pemberitahuan itu sudah saya berikan ya, sudah saya tuliskan juga ke pembimbing lapangan gitu kan. Sudah ada pemberitahuan, sudah ada jadwalnya. Nah, mungkin apa namanya? Jadi sebenarnya dua-duanya untuk melihat ketercapaian. Sebenarnya Monef itu untuk melihat ketercapaian. Tapi kalau misalkan memang nantinya, karena ini kan udah mau akhir-akhir ya, nanti sepertinya akan dilaksanakan oleh pembimbing satu aja, oleh dosen pembimbing PKL saja, supaya tidak
memakan waktu cukup banyak gitu ya. Gitu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Paham? Ya, paham, Bu. Intinya sih cuman untuk mengkonfirmasi ketercapaian kalian gitu. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau misalkan ternyata ada ada pembimbing lapangan yang udah duluan melaksanakan ujian, bagaimana? Iya, kan masih ada dosen pembimbing lapangan yang akan melakukan ujian juga di bulan Agustus, gitu aja ya. Mungkin saya ngambil simpelnya seperti itu. Kalau misalkan ternyata udah ada, Bu, udah ada, ini dosen pembimbing lapangan saya menjadwalkan, ya sudah. Pokoknya saya akan sesegera mungkin mengirimkan form penilaian, walaupun sebenarnya form penilaiannya itu sudah ada di ini ya, sudah ada di surat yang pertama, tapi saya akan mengingatkan lagi dan tetap akan ada ujian dengan dosen pembimbing dosen pembimbing PKL di bulan Agustus gitu ya. Coba paham tidak apa yang saya sampaikan? Atau jangan-jangan semuanya nyambi nih? Paham nggak? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham ya? Paham, Bu. Harapannya paham? Paham ya? Jadi pokoknya kalian satu itu akan ada monef. Monefnya itu minggu depan oleh dosen pembimbing. Kalian siapkan apa tadi? Siapkan apa? PPT, Bu. Masih. PPT ya, PPT-nya nanti boleh diingatkan ke saya untuk isinya apa aja. Isinya pokoknya kalian presentasinya tidak lebih dari 10 menit. Isinya adalah ya antara 10 sampai 15 ya. Isinya identitas kalian, judul PKL, tempat PKL, kemudian nanti tujuan PKL mau ngapain gitu kan. Tujuannya mau ngapain tuh yang penting ya. Tujuan nggak perlu dasar segala macam, nggak perlu. Tujuan PKL-nya mau ngapain, kemudian alat yang kamu pakai itu apa, kemudian ketercapaiannya sudah sampai mana gitu. Terus sudah sejauh mana tujuan kamu itu tercapai. Nanti ketercapaian ini udah ngerjain ini aja. Terus nanti dari tujuan sudah berapa persen. Nah, terus terakhir adalah kamu habis ini tinggal di waktu-waktu terakhir mau ngapain gitu. Kan sampai 31 Juli. Nah, mau ngapain? Harusnya kan mau menyelesaikan yang kurang-kurang. Nah, di list aja. Saya mau ngerjain ini, kayak gitu. Itu monef itu, ya. Paham ya itu. Monef, kemudian sambil kamu monef, kamu juga menyusun laporan. Formatnya apa atau isinya apa saja, lihat di panduan PKL yang ada di Epsilon. Kemudian nanti kalau sudah selesai, ketika menyusun itu jangan sampai tidak konsultasi dengan pembimbing, baik lapangan maupun dosen pembimbing. Kemudian kalau sudah oke semua, kalian menandatangani atau meminta persetujuan untuk ujian. Ada di mana? Nanti saya upload ya. Nanti saya upload lebarnya. Nah, kalian kalau sudah baru, kalau kalian sudah ini sudah memenuhi syarat itu, silahkan melaksanakan ujian PKL dengan dosen pembimbing dan dengan pembimbing lapangan. Waktunya kalau yang gampang sih sendiri-sendiri gitu ya. Kalau saya biasanya saya sendiri gitu karena waktu saya akan menitik beratkan ke penulisan laporan gitu kan, ke penguasaan itu, dan waktunya cukup lama kalau sama pembimbing ya. Iya kayak inilah, kayak kalian bisa presentasi, ini harus benerin, ini harus benerin, ini harus benerin kayak gitu biasanya. Itu kemudian setelah melaksanakan ujian kalian harus merevisi laporannya. Biasanya pada saat ujian itu banyak masukan dari pembimbing ataupun pembimbing 1 maupun pembimbing 2. Kemudian habis itu kalian sambil memperbaiki sambil menyusun poster. Nyusunnya gimana? Nanti saya akan adakan pertemuan khusus untuk penyusunan poster. Karena itu produk akhir ya, produk akhir. Nah, kemudian nanti
Terakhir nanti kita akan ada cetak laporan PKL dan cetak poster gitu. Selesai sudah. Ada ketika kalian mengumpulkan laporan itu ada logbook, kemudian ada buku bimbingan. Buku bimbingannya kalau pembimbing luar itu sudah ada contohnya, formatnya ada di panduan tadi itu ya. Untuk yang dalam itu pakai Weber. Tadi saya cek belum semua mengisi. Nah, tolong kalian isi ya, tolong diisi supaya bisa nanti mengajukan cetak kartu bimbingan. Gimana cara ngisinya, Bu? Tanya yang udah ngisi. Banyak kok yang udah ngisi. Terima kasih buat yang udah ngisi. Ya, tolong nanti teman-temannya dijelasin. Itu mungkin dari saya. Ada pertanyaan yang lain? Bu, saya izin bertanya, Bu. Silakan. Mungkin lebih dari satu pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama, buat di penulisan laporan, kayak tadi kan udah dikasih contoh format penulisannya kayak gimana. Nah, di format yang dicontohin itu kan di daftar isi itu kayak bab 1 pendahuluan. Nah, terus pas subbabnya itu latar belakang kan poinnya A, B, C. Nah, tapi saya nggak pakai poin A, B, C, tapi 1.1 gitu. Nggak apa-apa, Bu. Sebentar ya, saya cek. Ini sebenarnya saya ngambil dari skripsi ya. Takut saya yang tidak konsisten ya, sebentar. Kalau di skripsi itu pakai A, B, C gitu. Makanya saya pakai ini. Mungkin ikutin ini aja ya. Nanti coba ya saya lihat format yang tahun lalu ya. Saya lihat format tahun lalu. Kalau salah format tahun lalu itu saya pakai 1.1 kayak gitu. Kalau misalkan memang pakai itu ya udah nanti tinggal direksi aja daftar isinya gitu ya. Itu pertanyaan pertama terjawab. Terjawab, Bu. Nanti saya cek. Oke. Untuk berikutnya di lampiran itu kan kata Ibu masukkan beberapa foto-foto yang mungkin berkaitan kayak dokumentasi kegiatan atau alat yang mungkin belum dimasukkan. Berarti kalau semisal untuk bab 3 itu kan ada spesifikasi dan alat yang digunakan. Nah, di sana kan sudah dimasukkan alat-alat yang digunakan dan berarti tidak usah dimasukkan di lampiran kan? Nah, kalian harus membedakan antara bab 3 dengan lampiran ya. Kalau bab 3 itu kan spesifikasi alat, itu bisa jadi tidak semua foto kamu masukkan dong, ya nggak sih? Alat itu kan misalkan kamu cerita tentang SEM, misalkan alat yang dipakai SEM, oke, ada gambar SEM-nya. Kamu jelasin kan speknya kayak gini, cara kerjanya kayak gini, segala macam dimasukkan. Nah, mungkin pada saat di lampiran kamu mengambil dokumentasi ketika SEM itu dipakai atau ya ketika ngambil data pakai SEM itu, atau ketika ada perangkat lain yang ditambahkan di alat itu gitu loh. Jadi kalau misalkan memang semuanya sudah di bab 3, tapi maksudnya gini, di body itu jangan terlalu banyak di body itu maksudnya di bab 1 sampai bab 5 itu jangan sampai terlalu banyak kamu menampilkan foto ya kan. Foto nggak apa-apa, boleh, tapi kan nggak semua, misalkan ada 10 foto taruh semua di situ kan. Ada misalkan kamu gini, misalkan lampiran data, Bu, kan data itu di bab 4. Nah, misalkan ya, kamu punya data 1000 data. Apa ya iya dimasukkan di bab 4 semua? Kan tidak kan? Masa iya kamu mau masukkan ada data nomor 1 sampai 1000? Kan enggak. Paling kamu akan memasukkan data misalnya itu berupa tabel. Kamu akan mau masukkan data
sampling aja kan, misalkan data pertama sampai kelima terus titik 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 1999 1000 katakan gitu. Terus nanti di keterangan di situ data lengkap saya dituliskan di lampiran 10 misalkan kayak gitu gitu loh Mas, harus dibedakan ya, tidak semua foto, tidak semua data bisa ditaruh di em, di bab 1 di body ya, di bagian body. Data lengkap, foto-foto yang lebih lengkap itu ada di lampiran. Paham? Paham, Bu. Lalu untuk Nah, ntar tambahan lagi ya. Ya, Bu. Bisa jadi ketika kamu naruh data banyak, ya, yang di banyak banget, kamu tinggal bilang data ada di lampiran sekian. Yang ditampilkan di situ hanya grafik, itu juga akan lebih baik gitu. Oke ya. Ya, lanjut. Untuk logbook apakah perlu dilampirkan ke lampiran, Bu? Gimana? Logbook? Ya, untuk logbook entah itu logbook harian dari instansi atau logbook bimbingan gitu, kartu bimbingan, apakah perlu dimasukkan ke Ya. lampiran? Seingat saya ya itu nanti dicetak bareng sama yang lampiran ya. Iya gitu. Jadi nanti seingat saya waktu itu pada nyetaknya tuh kayak gitu. Kalau misalkan cuma diselip-selipin aja itu kan resiko untuk hilang ya. Ya jadi nanti kalian print aja, ditaruh di apa namanya, dilampirkan di laporan Anda gitu. Ya. Baik, terima kasih, Bu. Oke, ada lagi? Terima kasih untuk pertanyaannya ya. Yang lain coba dipahami ya, tadi dari Arsyam sangat bagus ya. Mungkin tadi informasi saya banyak yang terlewat dan itu sudah ditanyakan sama Arsyam. Sambil jalan nanti boleh kamu misalkan lewat Arsyam nanya ini itu silahkan. Ada lagi? Jadi PR saya satu apa tadi? Itu ya template ya. Ini saya nggak janji sesegera mungkin ya, template laporan. Kemudian kita nanti akan ketemu lagi untuk membahas laporan. Terus PPT Monef apa aja. Terus ini surat untuk DP 1 dan 2 akan segera saya kirim untuk Monef dan laporan dan ini. Kemudian ini materi ya, materi hari ini saya akan kirim. Apalagi? Form persetujuan Cukup? ujian. Oh iya, betul. Form persetujuan ujian ya. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Kalau untuk ujian akhir dengan dosen pembimbing lapangan, sepertinya kami tadi menyepakati dilaksanakan secara daring karena kami tadi paralel dengan yang melaksanakan ujian skripsi ya. Nah, ujian skripsinya itu kan luring gitu. Jadi supaya waktunya lebih fleksibel ya gitu. Ya. Gitu. Ya, jadi kalau kalian ngerasa, aduh nggak libur, sama. Saya juga, kami di sini juga nggak libur gitu ya. Dari bulan lalu habis UAS, habis ini SNF, kita ini masih besok itu ada
deadline untuk mereview papernya SNF ya, itu juga cukup banyak. Kemudian minggu depan itu deadline-nya akreditasi, kemudian ada Monef, ada, jadi terus-terusan sama sampai Desember gitu. Kalian capek, ya kita juga capek sama gitu. Nanti kalian selesai ujian PKL, kalian revisi-revisi, itu juga kami paralel untuk memeriksa skripsi, ujian skripsi dan segala macam. Belum lagi untuk input jadwal. Kalian bisa input jadwal itu berarti saya harus membuat jadwal kuliah untuk semester depan. Selesai semua, kalian masuk, kami juga masuk ngajar gitu. Jadi sama-sama, kalian nggak ada libur, kami juga nggak ada libur gitu ya. Harus bisa jalan bebarengan gitu. Dan jangan lupa ini lumayan besar SKS-nya, jadi membuat laporannya jangan sembarangan. Kalau kemarin itu saya menilai proposal itu benar-benar real dari proposal yang kamu buat gitu. Buat yang nilainya kurang optimal, belum yang tidak optimal, misalkan kok masih dapat A minus, itu berarti dipertanyakan, berarti kalian perlu mempertanyakan isi dari proposal kalian, dan di laporan jangan sampai terulang gitu. Itu ya. Ini satu lagi pertanyaan. Apa ya pertanyaannya ya, kok saya gak susah ya. Izin bertanya, apakah ada keharusan memperoleh sertifikat PKL dari instansi PKL? Enggak perlu sih. Ya perlu, kalau dari kami tidak perlu. Buat kalian kalau misalkan memang perlu ini ya silahkan, kan untuk menambah ini kalian ya, menambah portofolio kalian gitu. Cukup? Ibu izin bertanya. Ya. Berarti untuk nilai itu finalnya kira-kira di tanggal berapa ya, Bu? Final apa? Nilai apa? Nilai semua mata kuliah yang sudah terisi semua kira-kira di tanggal berapa? Finalnya ya, itu sebenarnya kalau misalkan kalian gini, batas akhir input nilai itu tanggal 24. Ini saya cek ya. Mudah-mudahan ini masih buka. Biasanya kalau itu tuh kamu kalau nggak buka berarti harus meminta dibuka lagi ya. Kalau ditanya, Bu, finalnya kapan? Ya nah untuk mengisi sampai saat ini yang bisa di mata kuliah yang bisa di-input itu adalah PKL dan skripsi. Nah, untuk kalian yang laporan dan publikasi, ya itu nanti kita akan isikan di skema perbaikan nilai tadi. Nah, finalnya kapan? Ya karena ini akan ditutup tanggal 24 ya. Akan ditutup tanggal 24, dan kalau misalkan kalian tanggal 24 itu sudah, sebelum tanggal 24 itu semua tagihan sudah selesai dan dosen dan nilainya sudah lengkap, bisa kami inputkan gitu selalu ya. Intinya adalah semua tagihan sudah selesai dan tidak akan lewat tanggal 24 insya Allah, karena memang batasnya tanggal 24. Bahkan skripsi pun batasnya tanggal 24 gitu, 24 Agustus ya. Lewat tanggal itu berarti udah masuk ke 119 gitu ya. Baik, Bu, terima kasih, Bu. Ada lagi? Saya izin bertanya, Bu. Iya. Kalau ada beberapa mahasiswa yang mengerjakan topik yang sama, lalu dengan pembimbing PKL yang sama, apakah nanti ujiannya bareng atau sendiri-sendiri? Ujiannya tuh tetap sendiri-sendiri, Mas. Kan nilainya nggak bareng-bareng kan? Ya nggak? Nilainya kan, nilai kamu kan nggak akan dibagi 3 toh? Nah, jadi saya tegaskan bikin laporannya sendiri-sendiri. Karena kan membuat gini, bikin laporan sendiri-sendiri. Karena apa? Ini bukan kerja kelompok ya. Boleh mengerjakan alatnya atau PKL-nya secara kelompok, tapi
mengerjakan laporannya itu sendiri-sendiri. Tapi nanti sehingga ujiannya saya akan meminta ujiannya sendiri-sendiri. Kemudian apa namanya? Mungkin kalau tahun lalu itu pada saat buat poster itu ada yang memang ada yang berkelompok ya. Terus kalau bilang harusnya itu saya sih saya selalu bilang kalian memang ada mahasiswa yang berat banget untuk apa namanya mengalami kesulitan keuangan sehingga nggak bisa bayar, nggak bisa cetak atau nggak bisa misalnya bikin poster karena itu kan tagihan sebenarnya ya, tagihan mata kuliah publikasi tadi itu laporan dan publikasi itu apa namanya terus gimana ya kamu bilang aja ke ketua kelas, nanti ketua kelas bilang ke saya, nanti saya bantu gitu ya. Itu tahun lalu ada yang seperti itu, tahun ini juga silakan kalau misalkan memang ada yang benar-benar tidak ada dana untuk nyetak poster, saya akan bantu gitu ya. Ya, yang lain silahkan, ada pertanyaan atau sudah cukup? Ini saya agak buru-buru. Gimana? Nah, ini sudah ada jadwal MKU. Kalau ada jadwal MKU, berarti sebentar lagi harus input. Ya. Terus gimana, ditanya lagi? Saya ingatkan buat teman-teman mahasiswa yang belum ngambil MKU, dicek lagi ya. Dicek lagi. Jangan sampai karena kalian sudah semester 7 dan semester 8. Semester 7 ya. Udah? Ibu izin bertanya, Bu. Kalau yang Weber itu untuk yang bimbingan sama pembimbing lapangan atau yang dosen dari prodi ya, Bu? Oke. Coba ada yang bisa jawab nggak? Tadi saya udah jelasin loh. Coba ada yang bisa jawab? Yang merhatiin tadi pasti tahu. Ayo, siapa yang mau jawab? Bantuin jawab dong. Diva, tahu nggak? Tadi saya ngomong apa? Izin menjawab, Bu. Oke, silahkan. Kalau yang di Weber itu buat bimbingan yang sama dosen. Oke. Yang Weber untuk yang sama dosen saja. Berarti yang bimbing luar pakai apa? Kalau yang luar pakai logbook ya, Bu? Ada selain logbook itu ada apa coba? Kartu bimbingan. Kartu bimbingan, Bu. Iya, ada nggak kartu bimbingan?
Di itu tadi ada nggak? Ada nggak? Ada ya? Mana kartu bimbingan? Bimbingan ada di ini. Oh, masalah ini kan ini nih. Logbook ini rencana kerja hasilnya ini kan bimbingan lapangan. Kalau ini kartu bimbingan mahasiswa ini sebenarnya udah cukup jelas loh. Format kartu bimbingan PKL pembimbing lapangan. Nanti kalian nggak usah tulis lampir 8, nggak usah kayak gitu, langsung ini judul kartu bimbingan mahasiswa praktik kerja lapangan. Isi ini, terus isi. Nah ini persetujuan kalau misalkan banyak banget Bu, apa namanya, banyak banget ya, bisa disingkat-singkat ini minimal kalian 10. Sebenarnya kan ini bisa pakai QR code gitu ya. Biasanya kan diberi kan udah pakai digital ya kan. Sini harus pakai ini misalnya nanti juga capek tanda tangannya nggak usah di ini. Ya yang penting ini aja yang ini gitu ya. Kemudian yang ini kan ada tanda tangan kalian, terus ini pembimbing lapangan kan cukup sekali aja gitu. Paham, jelas? Jelas Bu, terima kasih atas jawabannya Bu. Oke, iya. Ada lagi? Cukup? Ya, dikit lagi ya, tahapan sebentar lagi selesai PKL-nya. Tolong dicek kekurangan-kekurangan apa bisa dilengkapi. Saya berharap kalian dapat A semua gitu ya, karena ini mata kuliah ini cukup besar, apa namanya, cukup besar. Bobotnya yaitu 6 SKS. Baik-baik dengan pembimbing lapangan, karena pembimbing lapangan itu, kalau pembimbing dalam itu masih dosen pembimbing itu dari pengalaman biasanya nggak akan ngasih nih, benar akan melihat kinerja kalian. Ada yang waktu itu benar kami sudah meminta untuk nilai minimal tuh B, tapi ada yang ngasih nilai di rentang B minus ya gitu. Nah itu yang harus itu yang agak bahaya gitu ya. Jadi pokoknya jangan tiba-tiba kamu ngajuin inilah mau ujian dilengkapi dulu gitu ya. Saya nggak pingin kalian dapat nilai jelek, karena kalau nilainya jelek kan otomatis akan jatuh juga ya 6 SKS masalahnya gitu. Oke, cukup? Cukup? Cukup Bu. Ayo nih jawab dong, cukup apa mau lagi? Kalau udah ya udah saya tutup. Saya cukup Bu. Nah, dari saya juga cukup. Udah ya, cukup ya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, boleh kalau misalkan masih, oh ini terus nanti keingetan, terus boleh dititipin ke Arsyan, boleh, atau ke Yusuf atau ke PC. Ya, nanti bisa ditanyakan ke saya. Sekarang silakan cicil dulu Weber. Yang mudah-mudahan semua udah punya Weber ya. Gitu. Karena ternyata bimbingan terus ternyata benar ada yang belum punya